Baik. Lalu ini kan sudah pasti sudah dilakukan evaluasi lah begitu oleh timnya Pak Hengki dan teman-teman semua di Kartu Prakerja. Apa yang kedepannya akan dilakukan untuk terus mengupgrade Kartu Prakerja ini sehingga lebih mudah diakses, user friendly, dan juga masyarakat maksudnya literasi yang dilakukan kepada masyarakat juga lebih banyak begitu secara vokasi saat ini. Oke. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi evaluasi impact itu mungkin bukan ranah saya. Saya mungkin kapasitas saya untuk menjawab soal itu mungkin kurang cocok. Tapi mungkin saya akan mencoba tadi itu tentang masalah user experience atau pengembangan dari sistem Kartu Prakerja ke depannya gitu. Sebenarnya kalau dilihat memang yang perlu kita, dari sisi saya melihatnya memang sejak Kartu Prakerja dibuka sampai dengan sekarang, memang banyak yang perlu dikembangkan di sisi Kartu Prakerja, khususnya untuk mempercepat proses seperti tadi, proses pencairan dananya. Itu salah satunya adalah menjadi PR besar kita gitu. Kita juga akan melakukan yang namanya lebih banyak integrasi ke sistemnya mitra pembayaran kita maupun bank partnernya kita, yaitu BNI gitu. Yang kedua, kita juga akan mencoba mengevaluasi kira-kira dari program Kartu Prakerja dijalankan sejak April sampai dengan saat ini, kebanyakan itu blokernya di mana sih, khususnya dari user mendaftar sampai menjadi penerima Kartu Prakerja. Itu memang kita bisa lihat angkanya, tapi yang sebenarnya yang perlu yang kalau insight saya lihat banyak memang literasi rakyat Indonesia mungkin dari sisi untuk penggunaan digital, khususnya untuk pendaftaran digital, itu memang kalau dilihat angkanya memang cukup bagus sih Bu Popi ya. Kenapa? Karena sampai saat ini berdasarkan data saja itu ada sekitar peserta yang sudah kurang lebih 30 juta untuk mendaftar di website Kartu Prakerja gitu. Tapi seperti tadi yang dibilang, yang sudah lengkap untuk melakukan yang namanya verifikasi nomor KTP maupun nomor kartu keluarga, itu angkanya ada sekitar 20 juta. Mungkin ya ada banyak peserta-peserta yang mencoba mendaftar, tapi mungkin mereka gagal karena apa? Karena mungkin nomor kartu keluarganya tidak valid dan lain-lain. Tapi kita juga dari manajemen pelaksana, khususnya di operation, itu selalu memantau kira-kira problem user itu di mana sih gitu. Dari sisi user experience juga kita pengen perbaiki, khususnya soal komunikasi, penjadwalan insentif dan lain-lain gitu. Tapi mungkin aku mau bahas sedikit tentang yang ini, Bu Popi, boleh ya? Ya, silakan Pak Eki. Yang soal pelatihan gitu. Nah, mungkin kan ini banyak nih teman-teman pasti selalu bertanya nih, saya sudah menyelesaikan pelatihan, tapi kenapa sertifikat saya tidak muncul di dashboard saya? Nah, ini pertanyaan yang paling sering saya dengar, dan bahkan bukan cuma di sosial media, bahkan di internal juga. Selalu bertanya, Mas Hengki, kenapa sertifikat peserta belum nyampe ya di dashboardnya? Gitu. Oke, saya akan jelaskan dulu prosedur atau flow di mana sertifikat ini akan tampil di dashboard gitu. Yang pertama, kalau peserta prakerja ini sudah menyelesaikan pelatihan, nah yang pertama kan pasti lembaga pelatihan akan melaporkan peserta ini sudah menyelesaikan pelatihan. Kemana? Ke digital platform. Misalkan Mbak Popi beli pelatihan tadi, misalnya memasak atau make up. Ya. Misalnya pelatihan make up, belinya di Tokopedia. Pelatihannya adalah dandan.id, lembaga pelatihannya. Terus Mbak Popi mengikuti pelatihan dandan.id, kemudian sudah menyelesaikan pelatihan. Nah, ini dandan.id akan melaporkan bahwa Mbak Popi sudah menyelesaikan pelatihan ke Tokopedia. Tokopedia akan mengumpulkan semua laporan itu. Pasti dia melaporkannya bukan dari satu lembaga, dia akan mengumpulkan dari banyak lembaga, karena Tokopedia pasti berpartner dengan banyak lembaga pelatihan. Di saat itu sudah terkumpulkan, setiap harinya digital platform akan mengirimkan laporan penyelesaian ini ke manajemen pelaksana, ke PMO. Di saat laporan ini sudah dilaporkan,
Baru laporan itu akan kita update atau kita upload ke sistemnya Prakerja. Di saat itu berhasil diupload, disitulah akan tampil sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihan dari si penerima, peserta Kartu Prakerja. Nah, di saat sertifikat itu tampil, di saat yang bersamaan juga lah keluar jadwal insentif. Jadwal dana insentif akan kita transfer. Jadi, di sini kenapa saya mau bahas ini adalah jika misalkan teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan, yang pasti pertama adalah jangan lupa memberikan rating dan ulasan ke digital platform di tempat teman-teman sobat prakerja membeli pelatihan. Misalkan beli pelatihannya di Tokopedia, berarti memberikan rating ulasannya di Tokopedia. Nanti jika sudah menyelesaikan pelatihan, mungkin 1 kali atau 2 kali 24 jam, bisa bertanya ke lembaga pelatihannya, apakah laporan penyelesaian pelatihan saya sudah dilaporkan ke Tokopedia. Jika memang sudah, mungkin teman-teman selain bersabar, mungkin bersabar dulu, Tokopedia pasti, digital platform pasti akan mengirimkan ke Kartu Prakerja, ke PMO. Di saat PMO sudah mendapatkan, itu akan kita upload dan secara otomatis sertifikat itu akan tampil di sana gitu. Oke, jadi sertifikatnya juga bukan dalam bentuk fisik ya Pak Hengki, tapi iya, pasti secara digital. Sertifikat ya, digital certificate ya, karena semuanya kan sudah digitalisasi saat ini. Betul sekali gitu. Oke, baik. Mungkin yang terakhir, apa yang bisa dibangun dari Kartu Prakerja sendiri? Semangat optimisme apa yang terus digalakan oleh tim Kartu Prakerja sehingga memang niat pemerintah saat ini untuk membantu masyarakat, terutama untuk reskilling dan juga upskilling sesuai dengan visi misinya Pak Jokowi saat ini, ya kan, di tengah kondisi pandemi dan juga turbulensi ekonomi yang kita tidak tahu sampai kapan volatilitasnya terjadi, gitu. Apa yang bisa disampaikan untuk membangun optimisme ini pada sobat prakerja di Indonesia? Wah, pertanyaannya berat sekali Bu Mobil. Oke, saya akan coba jawab. Kalau dilihat memang sebenarnya Kartu Prakerja ini kan sudah sesuai banget dengan visi misinya Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena Kartu Prakerja mungkin satu-satunya yaitu adalah program pemerintah yang fully digital melayani gitu. Dari sisi pendaftaran sampai proses penentuan siapa yang menjadi penerima maupun sampai pelatihan dan dana itu ditransfer ke rekening, langsung ke rekening peserta tanpa ada potong-potongan. 600.000 beneran 600.000 ditransfer secara transparan dan semuanya dilakukan secara digital. Dan saya juga merasa mungkin Kartu Prakerja yang cukup transparan dari sisi pelaksanaannya gitu. Dari sisi dana yang berapa yang disalurkan, terus berapa dana insentif, dana pelatihan, dan berapa yang didapat peserta Kartu Prakerja, kan ini merupakan itu adalah bukti bahwa Kartu Prakerja adalah bukti di mana bahwa pemerintah Indonesia sanggup memberikan layanan yang baik, layanan yang secara digital. Seperti yang saya lihat juga, Kartu Prakerja mungkin juga yang memberikan kesamarataan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena pelatihan yang didapat, ini sekali lagi saya bilang, pelatihan yang didapat oleh peserta yang ada di Irian, di Sulawesi, itu bisa sama dengan pelatihan apa yang didapat oleh peserta Kartu Prakerja yang ada di kota-kota besar, khususnya di Jawa. Kira-kira seperti itu Bu Popi. Jadi mungkin Kartu Prakerja ini adalah terobosan yang menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya sanggup untuk melayani rakyat Indonesia secara digital. Kira-kira seperti itu.